mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Isprionoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Pada seri yang ke-79 ini didukung oleh para pelaku Endang Ayu sebagai Dewi Sekartaji, Naryo sebagai pimpinan rampok, Tato Sudiarto sebagai Pangeran Brajanata, Novia Mandagi sebagai Permaisuri Jenggala, Nusri Nurdin sebagai Panglima Arya Dwipo, Narto Bantu sebagai Kisar Pewadas, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Pagi yang cerah dan indah di daerah pegunungan atau lembah itu menjadi tidak indah dan cerah lagi. Teriakan melengking Dewi Sekartaji mengalahkan teriakan lawan-lawan yang mengurungnya. Para perampok seperti menangkap dan menyerang angin. Saat Sekartaji akan dirangkap, licin bagai belut, lincah bagai kancil, melayang ringan bagai tupai. Untuk Yoyo Kapudi Soto benar perempuan itu. Sulit sekali menangkapnya. Ilmu iblis dari manakah yang diberikan itu? Mustahil kalau ia tidak memiliki ilmu iblis. Anak buahku tahu bukan orang-orang sembarangan. Tapi mengapa tidak berhasil melumpuhkan perlawanan perempuan keparat itu? Kalian semua laki-laki bukan? Mengapa tidak jua mampu merangkatku? Bukankah kalian bermaksud menyantapku beramai-ramai? Ayo, bukankah kalian satu persatu tergiur dan tertarik pada keindahan tubuhku? Ayolah, lumpuhkan aku. Jadikan aku santapan kalian. Mengapa kalian menganggapku perkasa? Perkasa itu sebutan untuk laki-laki macam kalian. Atau benarkah kalian laki-laki hanya bentuk luarnya saja? Kalau memang benar seperti itu, berarti kalian tidak perkasa. Kalau tidak perkasa, mana mungkin mampu melayani aku? Baiklah, sekarang ganti aku yang akan berangkat kalian. Pinggir anak-anak, biar aku yang menghadapi bocah ayu gendeng ini. Pinggir. Hei perempuan, ini akulah lawanmu. Tapi sebelum pertarungan dimulai, kau harus berjanji dulu padaku. Sayang, aku tidak sempat bikin janji. Kalau mau, segeralah layani aku. Jika tidak, cepatlah minggir. Aku tidak punya waktu berurusan dengan kalian. Kurang ajar benar mulutmu. Siapa yang kurang ajar? Aku atau kalian? Zaman memang sudah berubah. Orang lain dikatakan kurang ajar. Padahal dirinya sendirilah yang berbuat tidak terpuji. Sudah, jangan banyak bicara. Jika kau kalah, maka aku bisa berbuat sekehendak hatiku terhadap dirimu. Silakan, mari. Segeralah terjadi pertarungan. Sang pimpinan rampok tampaknya benar-benar ingin menguasai Dewi Sekartaji. Tetapi yang ingin dikuasai justru bergerak lebih lincah dan cekatan.
Dewi Sekartaji terus mengejar dan mencecar sang lawan. Sang lawan kepayahan menghadapi gempuran gencar sang Dewi. Hingga akhirnya... Siaplah pergi ke neraka. Pimpinan sudah mati. Bagaimana ini? Maafkan aku. Ini terpaksa. Ampunilah kami. Kami juga terpaksa. Jangan bunuh kami. Ampun. Jangan bunuh kami. Mengapa kalian mengatakan terpaksa? Kami dipaksa. Diharuskan ikut bersamanya. Ikut? Ikut kemana? Merampok? Bukan. Lantas? Ke kota Raja Jenggala. Kauripan. Ada apa ke sana? Kami dibayar untuk bikin kerusuhan. Bikin kerusuhan di Jenggala? Benar. Untuk apa? Kang, untuk apa, Kang? Untuk mengacaukan jalannya upacara penobatan penaikan tahta. Penobatan naik tahta? Benar. Brajanata akan dinobatkan menjadi Raja Jenggala. Dapatkah keteranganmu aku percayai? Benar. Kami tidak dosa. Nah, sekarang bagaimana? Kalian akan meneruskan langkah kalian ke kota Raja Jenggala Kahuripan? Atau... Ampun. Jangan bunuh kami. Ampun. Benar. Ampunilah kami. Bukankah kami telah mengaku? Jangan bunuh kami. Aku tidak akan membunuh. Karena aku memang pantang membunuh. Pemimpin kalian terbunuh karena ulahnya sendiri. Bukan atas dasar kehendakku, kemauanku. Sekarang kalian pulanglah ke tempat masing-masing. Tetapi ingat, tidak untuk merampok, melainkan menjadi warga yang baik. Berbuat jahat selamanya tidak akan membahagiakan. Baik membahagiakan orang lain maupun diri sendiri. Nah, pergilah. Pulanglah ke tempat kalian masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dewi Sekartaji kembali melanjutkan perjalanan pulangnya ke istana Kediri. Dalam benaknya tergambar peristiwa yang baru saja dihadapinya. Benggolan perampok yang dibayar tidak untuk merampok, melainkan untuk tugas mengacaukan hari penobatan raja. Aku baru menemukan peristiwa aneh seperti tadi. Para perampok dibayar bukan untuk merampok, tetapi untuk membuat kekacauan. Ya, kekacauan hari penobatan raja. Siapa yang mengutus mereka? Sayang, aku lupa menanyakan siapa yang menyuruhnya. Raja Jenggala. Ya, penobatan Raja Jenggala. Pangeran Brajanata yang naik tahta. Kasihan. Jika penobatan itu nanti dikeruhkan oleh durjana-durjana yang ingin memanfaatkan situasi itu. Bagaimana anakku Brajanata? Apakah semua sudah beres untuk merayakan hari penobatan dirimu? Ibunda Permaisuri, saya serahkan semuanya kepada Paman Aryo Dwipo dan Ki Sarpowada. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Ibunda pun berharap semuanya lancar, tanpa gangguan apa-apa. Hanya saja, tadi siang saya mendapat keterangan seorang pelik sandi kita. Kabarnya hari penobatan nanti bakal ada yang akan mengacaukan keadaan. Mengacau keadaan? Maksudmu penggulingan pemerintahan dan kekuasaan? Sedikit banyak memang ke arah itu. Maksudmu Brajanata? Ada sekelompok atau lebih orang-orang yang akan mengeruhkan suasana hari penobatan. Entah dari mana belum jelas. Tetapi maksudnya sudah pasti. Ingin membuat Kawulo resah dan tidak lagi percaya pada penguasa yang ada. Lalu bagaimana tindakanmu Brajanata? Apalagi sekarang ini Romo sudah berada di pertapaan pihak Kili Suci. Saya serahkan kepada Paman Aryo Dwipo dan Ki Sarpowada untuk mengatasinya. Ibundamu ini jadi khawatir anakku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Ibunda. Saya percaya
Paman Aryo Dwipo dengan pengalamannya tentu mampu mengatasi. Begitu juga dengan Kisar Pewadas. Dengan naluri kependetaannya, pasti mampu memantau sejauh apa dan bagaimana gerakan mereka itu. Saya percaya pada beliau berdua. Ya, syukurlah kalau begitu. Entah mengapa, Jenggala selalu diterpa aneka cobaan. Hari penobatan adalah hari bersejarah. Jangan sampai ada yang menodai hari bersejarah itu. Jangan. Jenggala memang sedang bersibuk diri menyiapkan hari penobatan Pangeran Brajanata menjadi raja menggantikan Romo Prabu. Di luar kota raja pun, jauh di pinggiran telatah-telatah yang masih menjadi daerah kekuasaan Jenggala, ada pula kesibukan. Namun kesibukan mereka ini untuk menyiapkan kerusuhan. Satuan-satuan laskar kecil yang oleh Mentaun disebut sebagai laskar tak bernama, bergerak menuju Jenggala, memasuki kota raja Kahuripan. Sembah hamba Gusti Pangeran Pewaris Tahta. Iya, Paman Aryo Dwipo. Bagaimana? Hamba baru saja mendapat kabar dari para telik sandi yang kita sebar. Bagaimana perkembangannya, Paman? Satuan-satuan kecil dari laskar tak bernama sedang menuju kota raja ini. Untuk membuat rusuh hari penobatanku? Demikianlah kurang lebihnya, Gusti. Lalu bagaimana menurut Paman Aryo Dwipo? Juga bagaimana menurut Kisar Pewadas? Menurut hamba, satuan-satuan kecil laskar tak bernama itu harus dicegah dan ditangkal di pinggiran-pinggiran kota raja, Gusti. Jangan biarkan mereka bisa masuk. Sebab bila satuan-satuan kecil itu sampai masuk ke kota raja ini, bukanlah mustahil mereka menjadi sebuah kekuatan yang besar. Kita ini akan repot melayani mereka. Satuan-satuan kecil itu harus segera dihentikan sebelum masuk kota raja. Bagaimana, Paman Aryo Dwipo? Ya, hamba sependapat, Gusti Pangeran. Namun apakah jumlah prajurit kita memadai? Ini yang masih hamba pertanyakan. Karena dengan demikian, harus membagi kekuatan laskar menjadi beberapa bagian. Di dalam kota raja, di pintu-pintu masuk kota raja, dan di pinggiran-pinggiran kota raja. Untuk di daerah pinggiran kota raja, kerahkan para kawula setempat. Tidak ada jalan lain kecuali libatkan kawula dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, terutama di daerah pinggiran kota raja. Prajurit dan rakyat harus bahu-membahu, menyatu dan berbaur, agar masuknya secara diam-diam satuan laskar tak bernama dapat cepat kita cegah, sekaligus kita tangkal. Iya, lalu? Demikian pula untuk daerah-daerah yang tergolong sebagai pintu masuk kota raja harus ditutup dengan adanya para prajurit yang berbaur dengan rakyat setempat. Dengan melibatkan masyarakat setempat, maka akan mudah diketahui masuknya orang-orang asing atau yang tidak kita kenal. Bagaimana, Paman Aryo Dwipo? Ya, hamba sependapat, Gusti. Dengan sendirinya, jumlah prajurit kita yang terbatas dapat tertolong dengan masuknya kawulo sebagai penjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pengamanan memang terpusat di kota raja pada saat hari penobatan. Sebab itu, pengerahan prajurit tidak boleh tanggung-tanggung. Sementara untuk di daerah pintu masuk kota raja maupun pinggiran, dilaksanakan sesuai dengan usulan dan saran Kisar Pewadas. Demikian, Gusti Pangeran. Bagus. Aku percaya pada Paman berdua. Terima kasih, Paman. Ampun, Gusti Pangeran. Ada apa, pengawal? Utusan Raja Kediri ingin menghadap Gusti. Utusan Raja Kediri? Utusan Raja Kediri. Baiklah, suruh dia masuk menghadapku. Hamba Gusti Pangeran. Prajurit pengawal istana itu segera bergerak pergi. Setelah sebelumnya memberikan sembah hormatnya, Kisar Pewadas dan Panglima Aryo Dwipo saling pandang. Pangeran Brajanata menanti dengan tenang. Tak lama kemudian, muncul sang utusan Raja Kediri. Setelah memberikan sembah hormatnya, sang utusan pun membuka suara. Sembah hormat hamba atas nama Raja dan rakyat Kediri ke hadapan Gusti Pangeran calon pengganti tahta. Iya, sembahmu aku terima yang mulia. Kedatangan hamba tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan kersaning ingkang jumeneng noto Sri Maharaja Kediri. Iya. Apakah itu yang mulia utusan? Beliau menyampaikan prihatin yang teramat sangat bahwa Jenggala senantiasa ditimpa kemalangan demi kemalangan. Setelah berita mangkatnya Pangeran Panji dan Dewi Unengan, kini muncul kabar
bahwa hari penobatan Gusti sebagai raja akan diganggu. Ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan situasi. Iya, kami di sini pun telah pula mengetahuinya. Lalu? Ingkang Jumeneng Noto bermaksud ingin membantu pangeran sebagai calon pengganti Ingkang Sinuwun dalam hal penertiban keamanan hari penobatan. Iya, bagus. Bagus, terima kasih. Bagaimana, Paman Aryo Dwipo? Mengenai bentuk bantuan itu, apa dan bagaimana? Persenjataan atau pasukan? Pasukan bersenjata yang akan menyebar dengan berpakaian rakyat biasa. Pasukan sandi? Iya, benar Yang Mulia Panglima. Mereka nanti akan membaur bersama rakyat. Namun cepat bertindak apabila ada hal yang mencurigakan. Artinya bergerak sebelum lawan bertindak. Iya, bagus. Bergerak sebelum lawan bertindak. Lebih cepat daripada gerak musuh yang mencurigakan. Ampun Gusti Pangeran. Tanpa menomorduakan para prajurit kita sendiri, hamba kira bantuan yang disumbangkan Sri Maharaja Kediri sangat mendukung tertib dan terlaksananya hari penobatan Gusti. Begitu. Bagaimana, Kisarpo? Menurut hamba, jumlah prajurit kita yang tersebar dan akan disebar di segenap telatah dan daerah-daerah pintu masuk kota raja akan berkurang. Nah, dengan hadirnya pasukan sandi dari saudara kita Kediri, jelas sangat membantu, Gusti. Iya, aku percaya pada paman berdua. Baiklah, Yang Mulia Utusan. Kami di sini sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Jabat erat persaudaraan di antara kita. Dan sampaikan salam hormatku kepada Ingkang Jumeneng Noto di Kediri. Hamba Gusti Pangeran, calon Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Beristirahatlah di Wisma Tamu. Matilah hari-hari yang mulia utusan di Jenggala ini. Terima kasih Gusti Pangeran. Galaunya berita-berita atau kabar tentang Jenggala atas penggantian tata sampai juga di telinga Panji Kudawanengpati di pantai Pasuruan I. Beberapa telik sandi pengikut setianya datang melaporkan hal itu di tendanya. Jadi itukah perkembangan terakhir dari kota Raja Jenggala? Hamba Gusti Pangeran. Lalu para satuan laskar tak bernama itu datang dari mana? Siapa penyandang dananya? Dan siapa pula penggerak utamanya? Hamba Gusti Pangeran. Keterangan-keterangan yang dapat kami himpun adalah sebagai berikut. Penggerak utamanya belum dapat kami ketahui. Namun laskar yang tak bernama itu diambil dari para begal, rampok, maling, dan para pidana pati yang dibayar guna mengacaukan hari penobatan. Kemudian para penyandang dana dapat kami peroleh keterangan datang dari kerajaan Suwarna Bumi. Sementara para pelaku utama dari itu semua datang dari telatah-telatah yang sejak dulu selalu mbalelo terhadap raja, yakni Wengker, Wurawari, dan Wuratan. Sedang daerah atau telatah lainnya hanya ikut karena terpaksa dan dipaksa. Bukan main. Yang kau katakan itu adalah daerah atau telatah yang letaknya menjapit Jenggala maupun Kediri. 3 sisi dari arah yang berlainan. Jenggala terkurung, terkepung. Ampun Gusti Pangeran. Iya. Bagaimana Telik Sandi II? Ingkang Jumeneng Noto Raja Kediri kabarnya mengirim pasukan sandi untuk membantu Jenggala agar jalannya upacara penobatan bisa lancar tanpa gangguan. Pasukan ini ditempatkan di tengah kota raja tanpa atribut apapun agar satuan laskar tak bernama tidak mengira adanya pasukan pengaman penobatan. Bagus. Bagus itu. Secara tidak langsung, persaudaraan di antara Jenggala dan Kediri sudah berjalan akrab dan kuat. Tidak ada lagi saling mencurigai dan memusuhi. Sekartaji. Ada apa Gusti Pangeran? Tidak apa-apa. Lalu bagaimana laporan selanjutnya? Besar kemungkinan Kerajaan Mentaun akan mengirimkan pasukan gabungannya. Kerajaan Mentaun? Hamba Gusti. Tetapi tidak untuk saat sekarang atau hari penobatan, melainkan untuk jangka yang panjang. Mereka akan menyerbu Jenggala? Sebenarnya bukan Jenggala sasarannya Gusti, melainkan Kerajaan Kediri. Tetapi mengingat jalan masuknya melalui Jenggala, maka Jenggala dan Kediri adalah satu. Menyerbu Kediri sama juga menyerang Jenggala. Begitu juga sebaliknya. Menyerbu Jenggala sama artinya memporak-porandakan Kediri. Kita adalah bersaudara.
Kita tidak bisa hanya tinggal diam. Apakah maksud Gusti kita akan kembali memasuki Jenggala? Kita akan pulang ke Jenggala, Gusti? Tidak. Kang Mas Panji, mengapa diam saja? Ini Gusti, didahar, mumpung masih hangat. Kang Mas, makan dulu. Nanti masuk angin loh. Aku sedang tidak ingin makan. Kang Mas puasa? Tidak. Kang Mas sedang berpantang? Juga tidak. Lalu, mengapa tidak makan? Gusti, pikiran boleh terisi oleh apapun, tapi perut juga harus diisi. Bomban, singkirkanlah makanan itu dari hadapanku. Loh, ada apa toh, Kang Mas Panji ini? Aku bingung, serba salah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Persoalannya apa, Kang Mas? Kang Mas Brajanata sekarang ini sedang dalam kesulitan. Sedang dalam kesulitan? Iya. Untuk naik tahta atau... Untuk naik tahta menggantikan Romo Prabu. Bukankah Kang Mas Brajanata memang sudah disiapkan untuk naik tahta, Kang? Iya, tapi bukan itu masalahnya. Lantas? Sekarang ini ada satuan-satuan yang disebut Laskar Tak Bernama sedang bergerak memasuki kota raja. Tujuan mereka merusak dan mengacaukan hari penobatan Kang Mas Brajanata. Kalau begitu, kita harus pulang, Kang Mas. Kasihan Kang Mas Brajanata. Tidak. Tidak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali ke Jenggala. Ya, apapun yang terjadi. Tetapi Kang Mas, Jenggala sedang dalam kesulitan. Kang Mas Brajanata butuh bantuan. Dia bisa menyelesaikannya sendiri. Di sana ada Kisar Powadas. Ada Paman Arya Dwipo. Bila penobatan itu gagal, bukankah sama artinya kerajaan Jenggala tidak mempunyai tampuk pimpinan, tidak mempunyai raja? Aku tidak membenci Kang Mas Brajanata. Aku tidak membenci para pejabat kerajaan dan petinggi istana. Tapi aku telah terlanjur bersumpah. Pantang kembali ke Jenggala dengan segala resikonya. Kang Mas, ingatlah, sadarlah. Anggraini. Oh, Dewi Anggraini. Aku sama saja memeluk masa laluku bersamanya. Andai saja terpaksa aku kembali ke Jenggala. Tidak, tidak. Aku tidak akan kembali ke Jenggala. Jenggala adalah monumen hitam bagiku. Tidak! Tidak sedikit pun tersentuh hati Panji akan peristiwa yang terjadi di Jenggala. Ia seolah-olah akan kembali ke masa lalunya bila kembali pulang ke Jenggala. Nah, saudara pendengar, benarkah Panji hanya diam saja menyaksikan dan mendengar semua itu? Dan jadikah Jenggala dibuat porak-poranda oleh Laskar Tak Bernama? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.